Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak persaingan antara dua sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu persaingan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar dan Abu Bakar, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang luar biasa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memiliki kepribadian yang sangat lemah lembut, pengasih, penyayang, dan jasanya begitu banyak terhadap Islam. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang kaya raya, mendermakan hartanya untuk Islam, membebaskan budak-budak, menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ketika Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengatakan kepada orang banyak saat orang tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj, dan Abu Bakar mempercayai hal tersebut, mempercayai apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah setelah Abu Bakar digantikan Umar, seorang sahabat yang memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang jahat, yang buruk adalah Umar. Yang dengan luar biasa ketegasannya ternyata membuat setan takut dan lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Bagaimana kisah persaingan di antara mereka? Umar bin Khattab sangat merasa iri dengan Abu Bakar. Karena menurut Umar, Abu Bakar selalu melakukan kebaikan demi kebaikan lebih banyak daripada dirinya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya tentang Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini kalau mengaji suaranya indah sekali. Maka Umar bin Khattab pun langsung datang ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan bahwa Rasulullah memberikan kabar gembira untukmu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketahuilah Abu Bakar telah mengatakan hal itu terlebih dulu daripada engkau Umar. Dan Umar mengatakan lagi-lagi Abu Bakar yang lebih dulu. Hal yang sama terjadi ketika Rasulullah SAW meminta seluruh sahabat untuk bersedekah. Dan Umar mengatakan, aku mau mengalahi Abu Bakar kali ini. Selama ini Abu Bakar selalu bersedekah lebih banyak. Maka hari ini aku mau bersedekah setengah hartaku. Pasti aku akan mengalahkan Abu Bakar. Dan ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasul tanya, setengah lagi kau untuk apakan hartamu? Setengah untuk agama Allah dan setengah lagi untuk keluargaku. Kata Umar, merasa mendahului Abu Bakar dalam hal sedekah. Beberapa saat kemudian ternyata Abu Bakar datang dan kemudian Abu Bakar mengatakan, Rasul, hartaku seluruhnya aku sumbangkan untuk Islam. Dan kemudian Umar bin Khattab mengatakan, lagi-lagi aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Di kisah lain, dalam sebuah pertemuan setelah menyelesaikan sholat berjamaah, Rasul bertanya, siapa yang hari ini telah berpuasa? Saya, wahai Rasul. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Saya, wahai Rasul, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya, wahai Rasul. Siapa yang hari ini bersedekah? Saya, wahai Rasul. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar lagi. Dan kisah lagi, satu lagi yang membuat Umar mengatakan, ya Allah, Abu Bakar, betapa sulit aku mengalahi engkau. Betapa sulitnya khalifah sesudahmu. Karena luar biasa kebaikanmu, wahai Abu Bakar. Abu Bakar punya kebiasaan setelah sholat subuh, pergi ke dalam satu gubuk. Dan di dalam gubuk itu mengerjakan sesuatu yang Umar bin Khattab tidak tahu. Umar bin Khattab mengintip dari kejauhan dan penasaran apa yang dilakukan Abu Bakar dalam gubuk tersebut. Maka ketika Abu Bakar berlalu dari gubuk tersebut, Umar masuk ke dalam gubuk itu. Dan alangkah kagetnya Umar karena melihat ada seorang nenek buta yang tidak berdaya. Kata Umar, Assalamualaikum wahai nenek. Apa yang dilakukan laki-laki sebelumku tadi yang datang kemari? Apa yang lakukan setiap hari berada di tempatmu? Nenek itu mengatakan, aku tidak tahu apa-apa selain yang dia lakukan setiap hari. Membersihkan rumahku, menyapu, mengepelnya, memberikan aku makanan terus menerus. Alangkah luar biasanya laki-laki itu. Dan Umar bin Khattab, ya, aku tidak pernah selamanya bisa mengalahi Abu Bakar.
Itulah Umar bin Khattab yang senantiasa selalu merasa bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bolehkah? Tentu saja boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita butuh orang lain untuk memotivasi kita melakukan kebaikan dengan kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Berusaha untuk mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan demi kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang bisa kita contoh. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa iri dengan kebaikan dari sahabat-sahabat kita, insya Allah. Amin, Masya Allah, amin. Luar biasa, seneng banget ya. Itu sahabatnya Rasulullah aja saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Saya tuh sama Fadli suka bersaing. Oh, Dalam iya, iya. ibadah, Oh, tapi Masya Allah. Allah. Luar biasa Pak Ustadz ya. Beribadah, umroh gitu, atau soal apa hari ini gitu. Ustadz puasa, puasa ya? Oh, kalau Puasa, gitu puasa juga. gitu. Gitu kan. Ini Masya Allah ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat Amin, semuanya nih. Nah amin. sekarang kita kasih kesempatan dulu yuk sama jamaah nih yang ada di studio. Mau bertanya lagi boleh. Silakan yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Silakan ayo. Sebentar mohon izin. Oh sebentar ini nih. Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, jemaah dari Masjid As-Suhada dari Cibaduyut, Bandung. Iya Ibu. Ini mau bertanya gimana caranya supaya terhindar dari sikap yang gak mau kalah tadi yang sudah dijelaskan. Oke, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat yang gak mau kalah tadi? Ibu sabar Ibu ya, punten ya. Jawabannya akan dijawab nanti setelah yang satu ini. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Salam Witinda. Ustadz Maulana akan menjawabnya. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah.